Halo teman-teman, selamat sore. Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menurut agama Katolik apa yang perlu dilakukan manusia untuk menyelamatkan alam yang indah ini. Itu terdapat dalam lampiran atau dokumen Laudato Si atau Terpujilah Engkau. Nah, menurut saya di dalam dokumen Laudato Si atau yang Terpujilah Engkau yang ditulis oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015, Paus mengajak umat manusia untuk merenungkan hubungan antara manusia dan ciptaan alam atau ciptaan Tuhan. Nah, kemudian dokumen itu merupakan sebuah ensiklik yang menekankan bahwa pentingnya ekologi integral, yaitu ekologi yang tidak hanya menangani masalah lingkungan, tetapi melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan spiritual. Dan kemudian saya akan menjelaskan beberapa prinsip utama yang diungkapkan oleh Laudato Si, yang terdapat dalam Laudato Si atau Terpujilah Engkau. Yang pertama, menghormati dan menjaga ciptaan Tuhan. Alam itu merupakan ciptaan Tuhan yang indah dan sebagai sumber daya yang bisa diambil tanpa batas, tetapi sebagai sahabat dan bagian dari komunitas hidup. Dan kemudian manusia juga harus menghormati keberagaman dan keindahan alam. Karena itu merupakan sebuah bukti kekuatan dan kasih Tuhan kepada manusia. Kemudian, mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan. Paus menekankan bahwa pentingnya mengurangi konsumsi berlebihan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Gaya hidup yang sederhana, adil, dan berkelanjutan itu merupakan sebuah kunci untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kemudian itu merupakan juga penggunaan energi yang hemat, pengurangan limbah, dan penggunaan sumber daya secara bijak. Berikutnya, menghargai keadilan sosial dan lingkungan. Keadilan sosial dan lingkungan itu merupakan satu kesatuan, miskin lingkungan sendiri terjadi bersamaan. Itu seringkali terjadi secara bersamaan, teman-teman. Dan Paus menekankan bahwa pada pola konsumsi yang tidak adil itu menyebabkan kerusakan lingkungan dan penderitaan manusia. Oleh sebab itu, teman-teman, kita sebagai manusia harus mengusahakan keadilan ekonomi dan lingkungan hidup agar semua orang bisa hidup dalam harmoni dengan alam. Dan kita sebagai manusia harus menjaga keadaan alam, menjaga kelestarian alam. Jadi saya mengajak teman-teman untuk lebih menjaga lingkungan alam. Seperti menebang pohon itu tidak boleh, teman-teman, ya. Walaupun sekarang kebanyakan yang menebang pohon, tetapi harusnya sebagai manusia harus dikurangi. Nah, kemudian mengembangkan kepedulian terhadap ciptaan. Manusia harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap alam, terhadap sekitar, terhadap lingkungan. Sebagai bagian dari komunitas hidup yang lebih luas, maka kita sebagai manusia harus benar-benar melestarikan alam, harus benar-benar menjaga lingkungan hidup agar kita dan orang-orang bisa sehat, ya, bisa mencari nafkah juga dari alam. Dan kemudian kepedulian terhadap alam
itu merupakan bentuk doa dan penghargaan terhadap Tuhan. Dan Paulus menyarankan untuk mengadakan upacara atau ritual yang menghormati alam, seperti perayaan hari bumi dan doa untuk bumi. Kemudian, menggunakan teknologi dengan bijak. Ada beberapa itu ada ya, teknologi harus digunakan untuk membantu manusia dan alam, bukan hanya untuk dirusak, bukan untuk merusaknya. Teknologi juga harus berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan, bukan hanya pada keuntungan ekonomi, bukan hanya pada keuntungan manusia. Kemudian Paulus menekankan juga bahwa pentingnya mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan mengurangi polusi. Berikutnya, Paulus juga mengajarkan untuk membangun kesadaran ekologis. Paulus menekankan bahwa pentingnya pendidikan lingkungan dan pengajaran tentang nilai-nilai ekologis. Manusia juga harus memahami bahwa alam itu merupakan bagian dari Tuhan, dan bahwa kita sebagai manusia juga itu bagian dari alam. Dan kemudian kita harus menyadari bahwa ini merupakan dorongan manusia untuk berperilaku dengan bertanggung jawab dan penuh kasih terhadap ciptaan Tuhan. Kita harus sadar itu. Kita manusia harus memiliki kesadaran tentang itu semua. Dan kemudian kita harus mengadakan perubahan politik dan ekonomi. Jadi Paulus menekankan bahwa juga pentingnya perubahan lingkungan tidak bisa juga dilakukan hanya oleh individu, hanya oleh seorang pribadi, tidak. Tetapi juga memerlukan perubahan sistem politik dan ekonomi. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah tegas untuk melindungi lingkungan dan memastikan keadilan terhadap lingkungan, teman-teman. Dan kemudian Paulus menyerukan bahwa kemitraan global dalam menghadapi tantangan harus benar-benar terjadi. Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan tentang Laudato Si atau terpujilah engkau, atau bagaimana menurut agama Katolik apa yang perlu dilakukan manusia untuk menyelamatkan alam ciptaan Tuhan yang indah ini. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tersebut yaitu di dalam dokumen Laudato Si, Paus Fransiskus menekankan bahwa kita sebagai manusia harus menghormati dan menjaga alam ciptaan Tuhan. Jadi sebagai bagian dari komunitas hidup yang harmonis. Untuk menyelamatkan alam, manusia perlu mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan, menghargai keadilan sosial dan lingkungan sekitar, serta menggunakan teknologi dengan bijak, bukan hanya semena-mena, bukan hanya semain-mainnya saja ya, atau digunakan tidak baik-baiknya. Jadi teman-teman semua saya ajak untuk selalu menggunakan alat teknologi untuk yang lebih baik atau menjaga kelestarian alam. Dan kemudian selain itu, manusia harus memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap alam, kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian alam. Dan kemudian manusia juga harus mengembangkan kesadaran ekologis yang didasari oleh iman dan kasih karunia Tuhan. Kemudian tujuan dari penjelasan ini ya, itu harus mencapai ekologi integral yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan spiritual. Jadi dari penjelasan ini teman-teman, jikalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan judul yang sudah saya jelaskan, maka saya mohon maaf. Dan bila ada jawaban dari teman-teman, ada jawaban lain, maka boleh
tambahkan di kolom komentar. Baik, mungkin hanya itu ya. Selamat sore, salam satu tujuan.